Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi anatomi fisiologi hewan. Ntar aku share screen dulu. Udah kelihatan ya slide-nya. Ya, anatomi fisiologi hewan. Untuk submaterinya hari ini kita akan belajar tentang reproduksi dan perkembangan hewan, ya, termasuk juga manusia. Ya, kemarin kita sudah sempat menyinggung materi mitosis dan meiosis, siklus sel juga, dan ini ada kaitannya dengan reproduksi pada sel hewan. Spesifiknya di sini, meiosis terjadi pada sel gamet, ya, di testis ataupun di ovarium yang mereduksi set kromosom dari diploid menjadi haploid, ya. Dari diploid ini menjadi haploid. Selanjutnya ada namanya proses gametogenesis. Gametogenesis, the production of gametes differs in male and female, reflecting the distinct structure and function of their gametes. Ya, gametogenesis ini proses yang memproduksi sel gamet, baik itu sel gamet jantan maupun betina. Di sini proses gametogenesis pada gamet jantan namanya spermatogenesis. Sementara di gamet betina namanya oogenesis. Nah, kemudian eh, masing-masing proses perkembangan gamet pada jantan maupun betina ini merefleksikan perbedaan struktur, fungsi, dan gamet mereka. Ya, nanti kita bahas. Sperm are small and motile and must pass from male to female. Spermatozoa atau sel sperma berukuran kecil dan dia motil, ya, karena punya ekor cambuk dan harus eh, melewati dari saluran reproduksi jantan ke saluran reproduksi betina. Sementara eggs are larger and carry out their function within the female. Sel telur berukuran besar dan membawa fungsinya pada sel pada organisme betina. Ya, ini spermatogenesis. The development of sperm is continuous and prolific. Millions of sperms are produced per day. Each sperm takes about 7 weeks to develop. Jadi spermatogenesis ini berkembang secara continuous, ya, day by day. Tiap hari itu memproduksi sel sperma. Dari proses spermatogenesis, ya, dari awal
apa terbentuknya spermatosit primer sampai sel spermatozoa yang matang ini membutuhkan eh, 7 weeks to develop ya, di 7 minggu untuk eh, ya untuk matang ya berkembang. Sementara oogenesis, the development of mature eggs is a prolonged process. Sementara oogenesis ini adalah proses pematangan sel telur yang membutuhkan eh, proses yang panjang. Ya. Immature eggs form in the female embryo but do not complete the development until years or decades later. Ya. Jadi proses perkembangan sel embrio, sel telur ini berkembang sejak mulai dari embrio, embrio betina, embrio perempuan. Tapi berhenti dan mulai lagi saat perempuan atau betina itu mengalami menstruasi ya. Spermatogenesis differs from oogenesis in three ways. Spermatogenesis berbeda dengan oogenesis pada tiga jalur utama. Yang pertama, all four product of meiosis develop into sperm, while only one of the four becomes an egg. Jadi semua produk dari meiosis pada spermatogenesis ini akan berkembang menjadi sel spermatozoa. Ya. Sementara pada proses oogenesis ini hanya satu, only one of the four becomes an egg. Spermatogenesis kan mulai dari sel induk sperma, kemudian dimitosis menjadi spermatosit primer, dan mengalami meiosis menjadi spermatosit sekunder, dan mengalami meiosis yang kedua menjadi sel spermatid. Nah, masing-masing dari sel spermatid ini akan mengalami maturasi atau pematangan menjadi sel spermatozoa. Sementara pada oogenesis, prosesnya sama, mengalami mitosis, kemudian mengalami meiosis. Nah, di sini terbentuk sel ovum dan badan polar, mengalami meiosis yang kedua, ovum dan badan polar, sementara ini juga eh, belum menjadi badan polar. Nah, yang terbentuk yang menjadi sel ovum hanya satu dari keempat sel meiosis ya. Ya, spermatogenesis occurs throughout adolescence and adulthood. Spermatogenesis terjadi dari mulai remaja hingga dewasa. Sperm are produced continuously without the prolonged interruptions in oogenesis. Jadi sperma ini diproduksi berkelanjutan dari remaja hingga tua, hingga manula, ya. Berbeda dengan oogenesis yang dari mulai embrio kemudian mandek dan start lagi ketika remaja ya. Ketika sudah mengalami menstruasi, sudah akil balik. Ya, selanjutnya ini meiosis. Next saja. Nah, ini kita akan belajar terkait bagian-bagian dari organ reproduksi jantan. Dimulai dari beberapa bagian, kemudian ada namanya bagian skrotum. Ini semacam kantong eh, yang berisi testis. Di sini fungsi skrotum bisa apa ya? Bisa menyusut, bisa
berelaksasi. Ya, di sini menyesuaikan dengan suhu yang optimal untuk produksi spermatozoa. Ya, adanya skrotum ini akan menurunkan suhu rata-rata manusia. Ya, karena proses produksi spermatozoa ini relatif lebih turun ya suhunya dibandingkan suhu tubuh manusia rata-rata. Suhu tubuh manusia ya. Suhu tubuh jantan lah. Yaitu skrotum ya. Jadi saat dingin ini bisa menyusut dan saat panas bisa eh, apa ya? Bukan mengembang sih, bisa relax. Kemudian ada testis atau buah zakar ini berfungsi untuk proses produksi spermatozoa. Dan ada epididymis, semacam tutup topi yang menutupi sebagian dari testis. Ini untuk pematangan spermatozoa. Dan ada vas deferens, ini saluran yang menghubungkan epididymis ke mana ini? Ke vesicula seminalis. Ya, semacam saluran pokoknya. Jadi nanti ada ada namanya kontrasepsi manual. Ya, apa namanya? Lupa lupa istilahnya. Ada yang ingat yang saluran vas deferensnya dipotong? Vasektomi. Ya. Vasektomi di sini tuh salurannya dipotong ya untuk kontrasepsi secara permanen ya. Kontrasepsi secara permanen. Jadi eh, sel spermatozoanya nanti tidak bisa dikeluarkan ya lewat uretra. Yang keluar hanyalah vesicula seminalis dan eh, kelenjar prostat. Ya, sel spermatozoanya tidak ada. Kemudian ada erectile tissue of penis. Nah, ini jaringan erektil yang nantinya eh, terisi oleh darah ya saat ereksi. Kemudian ada bulboretral glands atau kelenjar bulboretral. Nah, ini cairan mukoid, cairan lendir yang sebelum ejakulasi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk menetralkan uretra dari pH urin ya. Nah, urin kan relatif apa asam. Ya, pokoknya untuk menetralkan supaya nanti saat sel spermatozoa keluar itu tetap tetap hidup ya. Nah, si bulboretal gland ini ter ter tersekresi dulu sebelum ejakulasi. Kemudian prostat gland ini kelenjar prostat fungsinya untuk menghasilkan nutrisi dan apa ya cairan yang mendukung supaya sel spermatozoa ini tetap hidup ya. Dan ini urinary bladder ini kaitannya ekskresi sih. Nada vesicula seminalis ini kelenjar bukan behind bladder. Ini vesicle kelenjar yang produksi 60% dari komposisi cairan semen. Ya, ini yang paling banyak si seminalis ini. Ini ada uretra, saluran untuk mengeluarkan urin dan semen.
Nah, ini bagian bagian dari testis. Ini kalau kita sayat melintang, ini bagiannya seperti ini. Nah, testis ini disusun oleh suatu tubulus yang sangat apa ya, sangat kompleks, tersusun secara mengumpar dan ditata secara rapi. Namanya tubulus seminiferus. Ya, tubulus seminiferus. Nah, di tubulus seminiferus ini ada dua sel utama. Ya, ada dua sel utama. Tuh, Sertoli cells dan Leydig cells. Ya, sel Sertoli cells berfungsi untuk spermatogenesis. Sementara Leydig cells berfungsi untuk endokrin. Ya, spesifiknya testosteron untuk memproduksi testosteron. Nah, ini sel spermatogonium, ya, sel induk sperma. Dia mengalami sel spermatosit, mengalami mitosis, jadi spermatosit primer, kemudian mengalami meiosis pertama, jadi spermatosit sekunder, meiosis kedua spermatid, dan di sini akan mengalami pematangan. Di mana pematangan? Di epididymis. Ya, mengalami pematangan ya di epididymis. Nah, ini proses spermatogenesis ya. Lanjut saja. Nah, ini bagian dari sel spermatozoa. Terdiri dari head, kemudian midpiece, dan neck juga, sama tail. Ada kepala. Kepala di sini disusun oleh akrosom. Krosom ini mirip kayak lisosom ya, nanti yang nantinya akan mensekresikan enzim hidrolitik saat proses fertilisasi. Kemudian ada nukleus, ini yang nanti akan si parental, parental terutama paternal dari bapak nanti akan mendonorkan nukleus ya, setengah setengah informasi genetiknya akan di, digabung dengan setengah informasi dari informasi genetiknya dari ibu ya. Kemudian bagian neck, kemudian ada bagian midpiece ini diisi oleh mitokondria ya, ya. Di sini mitokondrianya banyak ya untuk menggerakkan si tail ini, si ekornya ini ya. Dan ada ekor ya untuk motilitas spermatozoa. Ya, testis. The male gonads or testes consist of highly coiled tubes surrounded by connective tissue. Ya, testis merupakan gonad jantan. Ya, disusun terdiri dari tabung ataupun tubulus yang sangat kompak ya, sangat padat yang mengelilingi dan dikelilingi oleh jaringan ikat ya, connective tissue, jaringan pengikat. Sperm form in this seminiferous tubulus. Yes, sperma terbentuk di jaringan tubulus seminiferous. Kemudian Leydig cells produce hormone and
are scattered between the tubulus. Si sel Leydig ini menghasilkan hormon testosteron. Production of normal sperm cannot occur at the body temperature of the most mammals. Ya, ya tadi ya udah aku sempat singgung bahwa produksi sel sperma normal ini tidak dapat terjadi pada temperatur tubuh, ya pada temperatur tubuh ya pada sebagian mamalia. Nah, ini berbeda dengan oogenesis di betina ya. Si ovarium kan terletak di perut ya, di rongga perut. Itu berbeda dengan sel spermatozoa di jantung. Suhunya. Ini ada accessory glands. Semen is composed of sperm plus secretion from three sets accessory of glands. Ya, semen ini disusun oleh sperm plus sekresi tiga glands. Apa tadi? Apa? Prostat, vesicula seminalis, dan bulboretral. The two seminal vesicles contribute about 60% of total volume of semen. Ya. Si seminalis vesicle ini yang berkontribusi paling banyak dari seluruh komposisi semen. Kemudian ada prostate gland, secrete its product directly into the urethra through several small ducts. Kemudian ada the bulboretral gland, secrete a clear mucus, ya, before ejaculation that neutralize acidic urine remaining in the urethra. Ya. Si bulboretral, si cairan yang dikeluarkan oleh bulboretral ini berfungsi untuk membersihkan uretra dan menetralisir keasaman urin ya di uretra. Selanjutnya masuki organ reproduksi betina. Ada beberapa bagian seperti labia mayora, labia minora, ada klitoris, ada uretra, eh, ya ini penampakan dari luarnya. Kemudian penampakan bagian dalamnya ada uterus, ya, rahim, dan ada ovarium, oviduct atau tuba falopi. Kemudian ada cervix dan vagina, dan ada kelenjarnya namanya kelenjar Bertolli. Nah, ini penampakan bagian depan, kalau tadi samping ya. Ya, ada vagina, ini eh, saluran lahir, kemudian ada endometrium, ini lapisan yang disusun, jaringan yang disusun oleh otot, kemudian jaringan banyak sirkulasi darah di dalamnya untuk nanti menunjang proses proses kehamilan. Ya, dan ketika tidak terjadi proses kehamilan, si endometrium ini akan luruh ya dalam proses menstruasi. Kemudian ada ovarium. Ya, Tina punya dua ovarium yang disangga oleh jaringan ikat di sini. Dan ada, nah di dalam ovarium ini terjadi oogenesis ya.
Ya, nanti ada corpus luteum, ada follicle, ya. Ketika mengalami oogenesis, sel ovum ini akan mengalami ovulasi, akan dikeluarkan dari ovarium menuju ke oviduct, ya, ke tuba Fallopi. Dan ada uterus, ini proses fungsinya untuk kehamilan. Saat nantinya terjadi fertilisasi dan implantasi, sel uterus ini akan mengembang, ya, mengembang. Berukuran segenggam tangan, jadi kayak ya seukuran jantung gitu. Dan ketika nanti hamil, terjadi kehamilan, akan eh, akan sangat elastis, ya, akan mengembang, mengembang. Nah, lebih dari beberapa kali lipat. Kemudian ada serviks, mulut rahim. Ini yang paling sering terjadi di perempuan, ya, cancer cervix. Selanjutnya kita bergeser ke endokrin pada organ reproduksi. Ya. Seluruh sistem endokrin dalam tubuh kita di manusia ini diatur oleh hipotalamus. Ya, hipotalamus. Di bawahnya hipotalamus ada pituitari. Ada anterior pituitari, ada posterior pituitari. Ya, semua sistem endokrin diregulasi oleh hipotalamus ini, ya. Hypothalamus inhibited by combination of estradiol and progesterone, stimulated by high levels of estradiol, inhibited by low levels of estradiol. Jadi hipotalamus ini akan kita positif dulu, ya, akan on ketika distimulasi oleh estradiol ini, ya, meningkatnya estradiol. Ya, estradiol ini bisa kita temukan pada beberapa obat-obatan, ya. Ada ya, nah, yang pernah dengar iklan yang mengandung estradiol. Itu mungkin berkaitan untuk meningkatkan kesuburan dan seterusnya. Kemudian ketika hipotalamus ini terhambat, dan ini dihambat oleh combination of estradiol and progesterone. Ya. Nah, ketika hipotalamus ini aktif, eh, maka dia akan mensekresikan GnRH. Apa itu GnRH? Gonadotropin releasing hormone, ya, ke pituitari. Nah, sekresi GnRH ini oleh anterior pituitari akan mensekresikan dua hormon, satu FSH, dua LH. FSH itu apa? Follicle stimulating hormone. Sementara LH luteinizing hormone. Di sini kalian harus perhatikan abreviasi dari hormon, ya, FSH dan LH. Singkatannya dari FSH sama LH. Kaitannya penting nanti bagaimana proses menstruasi, ya, kalau di perempuan. Proses spermatogenesis kalau di laki-laki. Nah, dari bahasanya follicle stimulating hormone. Berarti nanti dia menstimulasi follicle, ya. Proses awal mens proses awal oogenesis.
Sementara luteinizing hormon ini akan meningkat ketika ovulasi dan setelah ovulasi. Si luteinizing hormon ini kan nanti akan menstimulasi pembentukan korpus luteum. Ya, setelah ovulasi nanti akan terbentuk namanya korpus luteum. Ya, ini proses ovulasi dari betina. Ada dua gambar di sini. Ada grafik endokrin, grafik dua hormon LH dan FSH. Sementara di gambar yang bawah ini proses ovulasi ya, kita, kita namai ya, ovulasi. Ya, siklus menstruasi kan ini terjadi selama 28 hari ya. Ya, siklus menstruasi. Mulai dari folikel sampai degenerasi korpus luteum. Nah, proses menstruasi ini diregulasi oleh dua hormon ini, LH dan FSH. Proses ovulasi maksudnya ya. Jadi LH, FSH ini ovulasi. Sementara estrogen dan progesteron ini lebih mengarah ke eh, endometrium. Proses menstruasi kan ini terjadi dua proses tuh, ovulasi sama endometrium, pembentukan endometrium. Nah, ini masing-masing LH, FSH meregulasi ovulasi, sementara estrogen, progesteron meregulasi endometrium. Tapi di sini LH, FSH dengan estrogen dan progesteron punya komunikasi ya, bisa saling apa berstimulasi positif atau bisa feedback negatif ya. Ya. Tapi di sini aku garis bawahi bahwa LH-FSH ini fokus untuk ovulasi, estrogen, progesteron untuk endometrium. Nah, saat folikel apa sih namanya? Saat pertumbuhan folikel, nah di sini FSH lebih tinggi daripada LH. Pada tahap awal ini kan, FSH lebih tinggi kan daripada LH. Nah, selanjutnya eh, kita bahas pola kurvanya dulu ya. Nah, saat ovulasi ini LH naik di atas FSH. FSH juga naik, tapi masih di bawah LH. Begitupun seterusnya sampai menurun, sampai nanti ada di tahap di mana FSH ini lebih tinggi lagi dibandingkan LH untuk eh, sintesis ataupun pertumbuhan folikel. Sementara pada proses pembentukan sel ovum di sini diawali dari proses pembentukan folikel ya. Nanti ada berapa nama folikel ya, mulai dari folikel awal sampai folikel matang ya, ya folikel de Graaf ya. Bisa dipelajari lebih lanjut. Ada berapa jenis folikel terkait tingkat kematangannya, tingkat proses pematangannya. Nah, dari pertumbuhan folikel awal hingga folikel akhir, dia akan mengalami proses maturating follicle, ya, ya, fase folikular, ya dari proses folikel awal sampai folikel yang matang. Selanjutnya, nah fase follicular phase ini, fase folikular itu terjadi mulai dari hari ke 0 sampai hari ke 13 ya, ya kurang lebih 2 minggu.
fase folikular itu. Nah, kemudian pada hari ke-14, nah ini yang terjadi fase ovulasi ya. Sel ovumnya dikeluarkan dari folikel, ya, ditetaskan. Nah, yang mengontrol si ovulasi ini ya oleh LH ini ya. LH naik, maka si follicle di graph ini akan melepaskan sel ovum, ya. Nah, selanjutnya masuki luteal phase, ya, pembentukan korpus luteum, ya, dia nantinya terdegenerasi, gitu. Nah, pembentukan korpus luteum ini biasanya nanti kalau dikaitkan sama endometrium mengalami endometriosis, ya, peluruhan dinding endometrium. Kemudian, eh, kalau terkait progesteron, estrogen, hmm, di sini estradiol nama lain dari estrogen ya, progesteron. Nah, si estrogen progesteron ini mengontrol pembentukan dinding endometrium ya. Nah, eh, ini kaitannya masih sama dengan ovulasi sebelumnya. Tapi di sini kita fokus endometrium dulu. Nah, saat peluruhan di sini, saat menstruasi, keluar darah head, ini estradiol sama progesteronnya landai. Ya, ya relatif estradiol lebih tinggi sedikit estrogennya daripada progesteron, tapi menurun. Ya, setelah sudah selesai, sudah tuntas darah headnya, kemudian akan mengalami pembentukan kembali endometrium. Ya, ini dipicu, distimulasi, dikontrol oleh estrogen, hormon estrogen ini. Ya, jadi pembentukan endometrium dipicu oleh hormon estrogen. Ya, sampai hari ke-14 ini ya. Hari ke-14 tadi kan ini ovulasi, kalau dikaitkan sama proses ovulasi. Nah, kalau dikaitkan sama endometrium, ini masih proses proses penebalan endometrium ya. Nah, ya, kenapa endometrium ini eh, ditebalkan, saya dibentuk, ini untuk mempersiapkan kalau toh nanti terjadi fertilisasi ya. Si endometrium ini kan nanti akan membantu berperan vital saat kehamilan. Makanya endometrium ini disiapkan kalau toh nanti si sel ovum itu terfertilisasi. Nah, setelah ovulasi, ini endometrium akan semakin menebal ya, dipenuhi oleh kapiler darah, glikogen, dan nutrisi yang lain untuk mempersiapkan terjadinya fertilisasi dan implantasi kehamilan. Nah, nah ini dibarengi dengan, nah ini progesteronnya naik, ya. Estro saat penebalan awal, setelah dindingnya luruh si endometrium, estrogennya naik, gitu. Saat ovulasi si estrogennya masih naik nih dibandingkan progesteron, masih tinggi. Nah, selanjutnya semakin menebal endometrium ini dipicu oleh progesteron, ya. Progesteronnya meningkat di atas estrogen, ya. Progesterone and estradiol promote thickening of endometrium, ya. Progesteron dan estrogen, ya. Dua-duanya ya. Tapi progesteron paling tinggi ya. Progesteron dan estrogen memicu endometrium, meningkatkan penebalan endometrium, ya. Nah, sampai di tahapan
sampai di tahapan di mana eh, karena tidak ada proses fertilisasi, maka endometrium ini akan dan harus diluruhkan. Ya, kan luruh ya, darahnya keluar. Namanya menstrual fase, fase menstruasi. Ya, sini juga dibagi menjadi tiga tahapan di endometrium. Dan menstruasi ini fase peluruhan endometriumnya, dan proliferative phase ini pembentukan endometrium, dan secretory phase ini pembentukan penebalan endometrium. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait organ reproduksi dan proses menstruasi, ovulasi, dan lain sebagainya tadi. Ada pertanyaan, silakan. Bisa chat ataupun on mic. Ada? Ya. Kemarin kan udah aku singgung tuh, sebelum aku ngasih materi, kalian pelajari dulu dan kalian siapkan pertanyaan-pertanyaan kalau toh dari hasil belajar kalian belum begitu paham. Nah, itu disiapkan, dicatat. Kalau toh ada pertanyaan muncul itu kan karena curious, karena kepo, karena keingintahuan yang dalam. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, ya mungkin kalian belum begitu dalam memahami materi itu. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut aja. Nah, ini proses pembentukan folikel dan teman-temannya. Oh, ada pertanyaan. Mas, itu kan sperma ada fase pematangannya. Nah, kalau spermanya belum matang, bisa fertilisasi nggak? Oke, oke, pertanyaan yang bagus. Oke, terima kasih, Afra. Nah, sebelum proses ejakulasi, ya kan, ataupun fertilisasi, sel spermatozoa itu pastinya kan melewati beberapa organ tadi, ya, yang tadi. Ya, coba aku flashback ke slide sebelum. Nah, nah ini proses produksi spermatozoa kan di testis, letaknya di epididymis. Proses transportasinya di vas deferens sampai ke uretra. Nah, saat fertilisasi, sel spermatozoa ataupun di sel semennya kan harus diejakulasikan. Nah, sel spermatozoa secara normal pasti akan melewati si epididymis ini. Berarti dia pasti normalnya akan mengalami proses sel pematangan sel spermatozoa. Ya, pasti sudah matang dulu sebelum dikeluarkan. Nah, kalau tidak matang berarti ada kerusakan ataupun gangguan fungsi dari epididymis ini. Ya, bisa jadi karena benturan dengan alat keras, ya kecelakaan mungkin si epididymisnya bengkak, ya sehingga bisa saja mungkin spermatozoanya nggak
keluar dari epididymis, ya, tertahan di epididymis dan seterusnya. Kalau toh emang kemungkinan terburuknya sel spermatozoanya tidak matang, ya, tidak melewati proses pematangan, kemungkinan tidak akan terjadi fertilisasi. Ya, proses pematangan kan penting untuk mematangkan spermatozoa. Ya, ya, ini yang belum matang tuh. Penampakannya seperti ini. Sementara yang sudah matang, dia sudah lebih apa ya, lebih berbeda ya penampakan morfologinya. Ya, ekornya lebih panjang, kemudian kepalanya sudah runcing ya untuk mempercepat kok transformasi, transportasi. Kalau toh tidak mengalami proses pematangan, ya kemungkinan besar ya kemungkinan terjadi fertilisasi akan sulit ya. Si spermatozoa tidak sampai ke ovumnya ataupun tidak bisa menembus lapisan ovumnya, ya, ya, itu. Kemungkinan buruknya seperti itu. Jadi tidak terjadi fertilisasi dan kemungkinan besar zigotnya ya tidak terbentuk. Ya begitu apa? Gimana? Kalau sudah menjawab? Semoga menjawab ya. Oke, selanjutnya ada Inasa bertanya, Mas, kalau orang yang menderita menderita kista rahim itu karena ada gangguan di endometriumnya atau di bagian mana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kista. Kista, coba kita definisikan ya. Kalau kista, setauku itu kan terbentuknya apa ya? Jaringan, jaringan baru yang menonjol keluar. Biasanya kan kayak gitu ya. Nah, kista kalau di rahim berarti terbentuk posisinya bisa beberapa tempat ya. Eh, Salah satunya di endometrium ya. Endometrium ini ya. Endometrium ini kan menutupi seluruh rahim ya, hampir sebagian seluruh uterus. Nah, bisa saja kisahnya terjadi di daerah pintu sini ya, daerah saluran antara tuba falopi ke uterus. Ini bisa membatasi si sel ovumnya keluar ya, akan menyulitkan terjadinya fertilisasi ya. Si sel ovum nggak bisa ketemu dengan sel spermatozoa. Ataupun bisa saja terjadi di daerah menuju serviks di sini. Jadi kista. Ini juga akan menyulitkan ya menjadi pembatas fisik sel spermatozoa masuk ke dalam uterus dan terjadinya fertilisasi. Itu ya. Ya, kemungkinan besar memang terjadi di daerah di jaringan endometrium ya, tapi di endometriumnya ini bisa di daerah menuju tuba falopis, serviks ataupun di tengah-tengahnya. Gitu Inasa. Ya, semoga menjawab. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke proses folikel dan seterusnya. Nah, proses folikel ini terjadi di ovarium, ya, ovarium. Nah, hmm. Nah, tadi kan ada sel oosit yang awal, oosit primer. Nah, si oosit primer ini di dalam folikel ya. Dia tumbuh, si folikelnya mengalami pematangan, maturing follicle.
Selanjutnya mengalami ovulasi. Nah, ini sudah dalam bentuk haploid oosit sekunder. Alami kemudian si folikel ini kan sudah nggak punya ovum, sudah dikeluarkan si oositnya. Si folikel kemudian membentuk korpus luteum dan endingnya korpus luteumnya didegenerasi ya, diserap si ovarium. Nah ini ya proses oogenesis tadi. Di oogenesis yang didapatkan itu hanya satu sel ovum ya. Padahal pembelahannya dua kali meiosisnya ya. Harusnya terbentuk atau berhenti di sini. Hmm. Nah, in embrio, saat embrio, saat kalian masih di kandungan ini sudah terbentuk, sudah mengalami proses oogenesis awal ya. Dari primordial germ cell masih mengalami mitosis ya. Jadi oosit primer. Nah, oosit primer ini terbentuk ketika lahir ya, present at birth, dan arrested in prophase of meiosis one, dan bertahan di profase pada meiosis yang pertama. Ya, mandek. Nah, lanjut lagi ketika akil balik, sudah puber, sudah mulai mengalami menstruasi. Dia akan melengkapi meiosis satu dan meiosis dua. Ya, di saat lahir tuh sudah mitosis dan meiosis tapi baru di profase satu tuh mandek, dan baru lanjut ketika sudah menstruasi, sudah akil balik. Nah, ini proses fertilisasi. Proses fertilisasi merupakan proses penggabungan sel spermatozoa dengan sel ovum. Nah, spesifiknya, detailingnya di sini eh, melibatkan beberapa proses. Nah, ini proses fertilisasi terjadi di mana? Ada yang tahu? Ya, di oviduct. Oh, di tuba Fallopi. Ya, yang memfertilisasi yaitu sel spermatozoa. Sel spermatozoa akan menembus sel ovum. Nah, di sel ovum ini ada beberapa lapisan. Apa namanya ini? Ada namanya jelly coat, ya, semacam lapisan jelly yang menjadi lapisan terluar dari sel ovum. Kemudian ada akrosom. Akrosom di sini akan mensekresikan hidrolitik enzim untuk nantinya ya meluruhkan si lapisan yang awal ini ya, si jelly coat ini. Kemudian ketika lapisannya ini sudah bisa ditembus, maka nukleusnya, nukleus spermanya akan dikeluarkan ya, akan masuk nih, di nukleus akan menembus eh, perivitellin space ya.
Jadi ketika di sini si spermatozoa ini akan berkompetisi satu sama lain, ya. Yang akan memenangkan proses fertilisasi yaitu sel spermatozoa yang paling cepat, ya, yang paling cepat menembus sel ovum. Ya. Di sini hikmahnya berarti semua manusia yang terlahir itu manusia yang sudah manusia pemenang, ya, dari spermatozoa yang paling cepat, ya, paling paling satset paling satset saat fertilisasi ini, ya. Jadi kalian semuanya itu manusia-manusia yang menang, manusia-manusia yang pemenang, ya. Nah, saat proses fertilisasi ini hanya satu spermatozoa dengan sel ovum. Jadi saat ada spermatozoa yang sudah menembus, nah ini akan terbentuk namanya fertilization envelope ini, ya. Ini nanti kan akan terbentuk rongga tuh. Saat sudah ada yang masuk duluan, akan terbentuk rongga. Nah, rongga ini akan membatasi spermatozoa lain untuk fertilisasi di sel ovum yang sama. Itu. Kalau kembar identik gimana, Mas? Kalau kembar identik dari satu sel spermatozoa juga, ya, tidak dari dua sel spermatozoa memfertilisasi sel ovum. Kenapa bisa kembar? Karena saat proses nantinya ngurulasi ke blastulasi, eh, mungkin pas blastulasi dia terbentuk dua dua blastula. Jadi nanti akan terbentuk dua individu, gitu. Kalau kembar tidak identik, berarti terjadi dua fertilisasi. Kemungkinan besar ada dua sel ovum, dan divertilisasi oleh dua sel spermatozoa yang berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena informasi genetiknya antara spermatozoa satu spermatozoa 2 beda, sehingga tidak identik. Kalau identik kan spermatozoanya harus sama, ya, gitu. Nah, ini proses proses fertilisasi. Ya, kemarin aku sempat singgung kalsium kalsium itu kan. Ada juga kalsium di proses fertilisasi, spreading wave of calcium. Ini untuk meluaskan, pokoknya, meluaskan proses endositosis ataupun penggabungan sel, gitu ya. Point of sperm nucleus entry, ya, nukleusnya masuk, spreading wave of calcium dan fertilization envelope. Nah, ini penampakan real dari sel ovum yang sudah terfertilisasi. Ya, ini nukleusnya. Ini apa anda tadi? Jelly coat-nya, lapisan mirip jelinya. Ini sitoplasmanya. Selanjutnya, nah, dari satu sel zigot ini akan membelah menjadi dua sel akan membelah menjadi empat sel. Empat sel kemudian akan membelah menjadi 16, 32, dan seterusnya. Sini terbentuk early blastula. Ya, early blastula. Blastula itu ditandai apa?
ditandai dengan terbentuknya rongga, ya, blastosol. Sebelum blastula itu namanya morula, ya, terbentuk 32 sampai 64 sel, ya. Si morula itu belum terbentuk rongga, ya. Jadi bentukannya kayak bola padat gitu. Nah, kalau udah masuk blastula, sudah terbentuk rongga, blastosol. Nah, ini proses selanjutnya dari blastula, later blastula. Nah, ini proses perkembangan setelah zigot terbentuk, ya. Nah, dari zigot ini akan membentuk menjadi dua sel, dua sel, two cell stage forming. Nah, dia menjadi 4 sel, 8 sel, dan blastula. Nah, di morula sebelum blastula ini ada namanya animal pole and vegetal pole. Ada kutub kutub animal sama kutub vegetal. Nah, kutub animal ini membelah lebih dulu, ya, membelah lebih dulu. Sementara vegetal ini belum membelah, ya. Kalau di sini warnanya abu-abu. Dia terbentuk blastula, ini harus ada blastosol. Nah, ya ada animal pole sama vegetal pole. Animal pole ini letaknya di atas, sementara vegetal pole ini letaknya di bawah, ya. Ini blastula at least consists of 128 cells. Ya, kalau tadi morula 32 sampai 64. Zigot satu sel. Ini ada blastosol, ya. Jadi ini proses perkembangan setelah blastula. Kalau blastula tersusun ada dua lapisan, ektoderm dan endoderm. Nah, saat gastrula ini terbentuk tiga lapisan, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm, endoderm. Sementara gastrula dia terbentuk tiga lapisan, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, di sini ada gambar dari permukaan sama eh, melintangnya. Ada surface view dan cross section. Masih ada animal pole dan vegetal pole. Nah, pada perkembangannya, vegetal pole ini akan apa ya bahasanya? Menyibak ke dalam, akan masuk ke dalam, ya. Si animal pole ini akan eh, menutupi bagian luarnya secara keseluruhan, sementara vegetal pole akan masuk ke dalam pada gastrola itu, pada gastrola ini.
Nah, proses tersebut yang nantinya akan membentuk tiga lapisan, ya, ada ektoderm, mesoderm, endoderm. Dan masih ada rongga peninggalan blastosol tadi, namanya arkenteron. Arkenteron ini yang nanti akan menjadi rongga perut dan saluran pencernaan dan seterusnya. Pokoknya yang mengisi, yang akan berkembang dan mengisi badan, ya rongga badan. Kemudian ada blastopor, ini semacam pori ya, saluran lubang gitu. Ada blastosol, remnan, sisa blastosol, itu ya. Oke, jadi ketiga lapisan ini nantinya akan berkembang menjadi sistem organ di tubuh. Ektoderm akan membentuk sistem apa? Berkembang menjadi sistem apa? Ektoderm kan lapisan luar tuh. Akan berkembang ataupun membentuk sistem ataupun organ apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Boleh on mic? Ada. Ektoderm ini kan lapisan luar. Nah, si ektoderm saat nanti akan terbentuk fetus ya, janin dan fetus calon bayi itu akan membentuk sistem integumen, ya sistem cover kulit, ya sistem kulit lah, ya kulit, ya kuping, eh, mata juga itu ektoderm, ya dari lapisan ektoderm. Sementara mesoderm ini kan letaknya di antara ekto sama endo. Si meso ini akan membentuk sistem eh, tulang, sistem gerak, kemudian otot, saraf, itu ektoderm juga. Otak, sistem saraf pusat itu meso. Sementara endoderm ini yang menyusun sistem organ di dalam badan kita, ya mulai dari respirasi, digesti, sebagian sirkulasi, ya jantung. Jantung ini endo, ekskresi, respirasi, ya itu ya. Cara memahaminya seperti itu. Ya. Di sini kita belajar memahami. Ya. Logikanya ekto kan di luar, berarti dia menyusun bagian-bagian organ yang di luar, nampak luar. Meso di tengah-tengah, meso di antara, sementara endo di dalam. Tuh. Ini terkait proses gastrulasi, ya. Gastrulasi, ya. Gastrulasi, ya. Sini ada proses penyibakan itu, ya. Si vegetal pole akan masuk ke dalam, sementara animal pole akan menutupi bagian luar dari gastrula. Nah, selanjutnya ini terkait setelah berhasil fertilisasi ya. Setelah berhasil fertilisasi, pada perkembangannya nanti akan mengalami implantasi.
ya si zigot itu. Jadi kan terbentuk zigot tuh. Zigot, dan morula, gastrula, gastrula, organogenesis. Kan gitu. Nah, saat implantasi itu pada fase blastula ini. Ya. Implantasi itu apa? Implantasi itu blastula, bahasanya bukan nempel sih. Ya, ber, bergabung, bergabung. Ya, berikatan dengan dinding endometrium. Ini endometrium. Tertanam, ya. Implantasi dari kata plan, ya, tertanam. Tertanam di dinding endometrium. Ya, ini fase blastula, ya, bukan gastrula, blastula. Nah, blastula ini masih ada tiga bagian ini, blastosol, trophoblast, dan inner cell mass. Nah, inner cell mass ini. Nah, pada perkembangannya nanti si blastosol ini akan membentuk apa? Cairan ketuban atau amnion. Sementara tropoblas ini lapisan luarnya ini akan membentuk, yang tahu, lapisan luar tuh kira-kira apa? Kalau sudah terbentuk janin. Di dalamnya kan tadi sudah aku mention ada ketubannya amnion. Luarnya fetus, balon itu apa? Ari-ari, orion. Apa istilahnya? Ari-ari. Dan ada inner cell mass. Nah, ini yang masih nantinya akan membentuk gastrula dan individu fetus. Ya, blastocyte rich rich uterus. Ya, blastocyte tertanam di uterus. Fase yang pertama. Selanjutnya, maternal blood vessel. Selanjutnya, blastocyte implants 7 days after fertilization. Jadi setelah fertilisasi, seminggu setelahnya itu akan mengalami implantasi. Implantasi. Akan terbentuk blastosit dan mengalami implantase. Nah, setelah nempel tuh si blastosit sama endometrium, nah tadi kan belum nempel tuh, masih mendekati lah, mulai mendekati si endometrium. Nah, ketika sudah tertanam, si tropoplas ini akan mengalami perluasan, expanding region of tropoplas. Ya akan meluas lah, biar semakin kuat. Kemudian masih ada tropoblas, ada hipoblas, sama epiblas. Ya ini tadi masih inner cell mass tadi ya. Ya, selanjutnya, nah ini sudah mulai mengalami gastrulasi. Nah, sudah terbentuk apa nih namanya?
extra embryonic membranes start to form 10 until say 11 days and gastrulation begins 13 days. Ya. Start gastrulasi di hari ke-13 setelah fertilisasi. Nah, ini sudah semakin berdiferen ya, sudah semakin kokoh, ada motif, ada diferensiasi lebih lanjut, ya terbentuk korion ya dari tropoblas tadi. Kemudian ada epiblas, ada extra embryonic mesoderm cell, di mana ini? Ya, dari epiblas tadi ya. Kemudian ada yolk sac, kuning telur dari hipoblas. Yolk sac, hipoblas, hipoblas, amniotic cavity, ini rongga amnion, cairan amnion. Udah itu aja sih. Jadi setelah implantasi tadi, start gastrulasi. Ya, gastrulasi akan terbentuk 3 lapisan dan di sini gambarnya menampilkan beberapa bagian-bagian setelah proses gastrulasi. Selanjutnya, tahap selanjutnya, tahapan yang keempat adalah gastrulation has produced a three-layered embryo with four extra embryonic membranes. Pada gastrulasi terjadi, sebentar ya. Oke. Saat gastrulasi, selain terjadi proses pembentukan 3 lapisan tadi, juga terbentuk membran ekstra embrionik. Ya, membran ekstra embrionik itu apa? Membran ekstra embrionik ini nantinya akan membentuk ari-ari. Apa sih istilahnya ari-ari? Korion. Ya, mulai dari amnion, korion, yolk sac, ekstra embrionik mesoderm, allantois. Ya, si allantois ini nantinya akan menghubungkan janin dengan ibu, ya, ya, melalui tali pusar. Ya, tali pusar itu bekas allantois, ya. Jadi makanan kita selama kita di rahimnya ibu itu lewat allantois, ya. Makanan kita, kita, oksigen kita itu ibu yang membantu kita. Ada yolksak, amnion dan korium. Ya, amnion ini penting ya. Bayangkan kalau tidak ada amnion, tidak ada air ketuban, maka tingkat gesekan akan semakin tinggi antara janin dengan rahim ataupun dengan korionnya. Ya, juga penting untuk eh, untuk bayi, untuk fetus. Oke, sudah. Hari ini kita cukupkan sampai reproduksi dan perkembangan hewan. Ada yang ditanyakan sampai materi ini, ya, belajar hikmah dari proses perkembangan kita ya di rahimnya ibu dulu.
Kita itu semuanya berasal dari satu sel. Ya, coba bayangkan, kita itu awal penciptaan itu dari satu sel. Ya. Satu sel itu kayak apa? Ya, nggak bisa dilihat dari mata kita ya tanpa alat bantu ya. Ya kayak tadi, satu sama lain. Kayak ini. Nah, ini. Cuma dari satu sel ini. Ya. Satu sel, kemudian membelah, membelah, dua ke empat, empat ke delapan, dan seterusnya sampai bermiliar-miliar dan jutaan triliun sel, ya, hingga membentuk individu bayi. Ya. Dari sini pun di perkembangan teknologi yang sangat modern ini tidak mungkin, belum ada ilmuwan yang bisa menghasilkan rahim buatan. Hmm. Bayangin, rahim buatan. Jadi kayak kalau fertilisasi in vitro kan sudah ada tuh, fertilisasi di luar. Jadi sel ovum sama sel spermatozoanya difusikan di luar individu kan sudah ada. Nah, sampai sekarang belum ada tuh rahim buatan. Jadi untuk membantu nanti ketika sudah fertilisasi, ditanamlah di rahim buatan itu. Jadi individu baru. Sangat impossible kayaknya ya. Sangat tidak mungkin terjadi. Ya itulah kuasa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya penciptaan dan sebaik-baiknya kesempurnaan kita yang sudah dilengkapi berbagai macam bagian dari tangan, kaki, mata, telinga, dan lain sebagainya hanya dari satu sel, coba. Dan itulah Tuhan kita yang sebaik-baiknya menciptakan. Ya. Jadi kalau kalian nggak tahu tujuan hidup kalian untuk apa dilahirkan, kalian tanyakan di Al-Quran. Kalian tanyakan kepada Tuhan kalian yang sudah menciptakan kalian. Jadi semua kehidupan manusia ya, bermulai dari rahim, ya, rahim ibu kita, rahim perempuan-perempuan. Ya, di rahim kan dari bahasa Arab ya, ar-rahim yang artinya penyayang. Ya, disitulah sumber segala sumber kasih sayang. Kita semuanya kan berasal dari rahim. Toh, laki-laki pun pasti bermula dari rahim. Nah, kenapa di situ dinamai rahim segala sumber kasih sayang? Ya karena disitulah salah satu cara Allah menunjukkan kasih sayangnya, ya, dari satu sel jadi dua sel dan seterusnya. Dari yang tidak bisa mencari makan, Allah sudah sediakan makanan lewat ibu, lewat endometrium yang begitu kompleks itu. Dari yang tidak bisa apa bernafas, awal lewat bantu, awal sudah menyiapkan alantois yang bisa mengedarkan oksigen dari ibu untuk ke sang janinnya, sang calon anaknya. Tuh. Dari situ juga eh, dari rahim ibu, ibu juga sudah bisa merasakan adanya kehidupan di dalam tubuh ibunya sendiri. Ya, sudah bisa membayangkan. Saat hamil itu sudah merasakan ada kehidupan baru di tubuh ibunya sendiri. Ini hanya dialami oleh perempuan. Kemudian, ya,
Saat beberapa bulan selanjutnya kan sudah si bayi kan sudah bisa, si calon bayi kan sudah bisa merasakan sudah iritabilitas ya, sudah peka adanya respon impuls dari luar, eh, dibacakan Quran ataupun di bahasanya dililing itu sudah bisa memberikan respon. Ya, sudah ditendang-tendang perut ibunya dan seterusnya. Itu kan menunjukkan kuasa ya sebaik-baiknya penciptaan yang sudah memelihara kita dari satu sel hingga bisa terlahir ke dunia ini. Ya, jadi dari sini semakin kita belajar itu harusnya semakin kita dekat sama Tuhan kita. Ya, semakin kita belajar itu kita tuh semakin ngerasa hangat dan semakin merasa dipeluk bahwa kita itu tidak bisa kalau tidak ada Tuhan. Kita tidak bisa hidup kalau tidak ada Gusti Allah. Hingga kan Allah sudah bilang, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya karena Allah Ta'ala. Ya. Kenapa? Ya karena hidup kita, ya hidup kita di sini ya kaitannya. Terus sudah Allah bantu gitu bahasanya. Sudah Allah sediakan semuanya ya, mulai dari satu sel dan seterusnya. Ya kita bisa berkembang dan belajar dan berpikir makna dari hidup ini gitu ya. Ya, itulah belajar hikmah dari materi reproduksi dan perkembangan hewan. Oke, aku ada pertanyaan buat kalian analisis. Kira-kira jawabannya apa? Eh, ini menarik. Kayaknya mungkin belum ada di buku. Nah, pada proses spermatogenesis, dari satu sel sperma, satu sel induk sperma ini kan akan terbentuk 4 sel spermatozoa yang matang. Toh. Jadi kalau dilipat gandakan, misal 4, kita punya, kita laki-laki hanya punya 100 sel spermatozoa, sel spermatogonium. Maka akan dihasilkan 400 sel, hmm, sel spermatozoa. 4 kalinya lah. Sementara pada oogenesis ini hanya satu, ya, dari satu. Jadi ada, katakanlah misal ada 100 sel ogonium, berarti yang dihasilkan hanya ya 100 sel ogonium. Itu. Hmm. Ini kaitannya sama apa ya? Bersinggungan dengan agama juga. Kira-kira apa ya? Ya bisa dijelaskan secara agama ataupun secara saintifik. Kira-kira maksud Allah mereduksi sel ogonium itu kenapa tidak 4, kenapa satu, dan kenapa sel spermatozoa ini dari satu menjadi 4? Kira-kira apa maksud dibalik Allah ataupun secara saintifik itu ada kira-kira bisa dijelaskan nggak? Ada yang mau berspekulasi, memberikan pendapatnya, apa-apa.
namanya belajar. Kira-kira kenapa ya? Andai kata kalau ovumnya tetap 4, spermatozoanya 4, possible nggak sih? Mungkin nggak sih? Gimana menurut kalian? Dari materi ini yang sudah aku sampaikan. Kira-kira ada korelasinya? Yuk, silakan. Bapak diundang sama yang Islam dan dosen-dosen dosen-dosen ABM, profesor doktor dan sebagainya. Kami harapkan teman-teman mahasiswa bisa hadir insya Allah di Masjid Hidayatullah Mahan ABM. Allah. Hari ini maghrib sampai isya seperti sebelumnya waktu di Malang di Maret di Allah. Najib, Bilal, Bakar dan lain-lain. Allah. Assalamualaikum. Ada yang mau berspekulasi? Oke, ada satu orang kayaknya. Kalau misal sel ovum ini dari apa? Kalau misal sel ovumnya 4, nanti terlalu berat. Ibunya mas langsung mengandung 4 anak sekaligus. Ya, benar juga. Bisa. Ada lain? Ada yang lagi? Ada yang lain? Oke, nice. Nice answer. Satu lagi mungkin? Nggak apa-apa, spekulasi saja. Analisis, analisis sederhana. Sederhana juga sih. Nggak ada? Ya, nggak ada ya. Ya, ini dari pandanganku ya, dari ya aku tadi cari. Kenapa Allah menakdirkan sel ovum itu hanya satu, sementara sel spermatozoa bisa jadi 4? Itu yang pertama karena sel ovum itu eh, sel sel ovum itu harus besar ukurannya. Ya, sel ovum itu harus besar ukurannya karena dia nanti akan harus menyiapkan nutrisi untuk zigotnya. Ada ini ada gambarnya nggak ya? Oke. Ya, pokoknya itu ya. Jadi kenapa sel ovumnya harus sel ovumnya cuma satu? Karena yang pertama itu sel ovum itu harus menyiapkan harus menyediakan nutrisi yang besar untuk nanti ketika terjadi proses fertilisasi dan terbentuk zigot. Ya, jadi ukurannya harus besar. Bayangin kalau sel ovumnya dibagi rata menjadi 4 sel ovum. Nah, itu nanti ya, kurang proper untuk nanti membantu menyediakan nutrisi selama proses fertilisasi, post fertilisasi ya. Kemudian kenapa sel spermatozoanya 4 dan sel ovumnya satu? Nah, ini menunjukkan kompetisi tadi ya, bahwa yang menakdirkan sel yang mana yang harus berkompetisi yaitu sel spermatozoa. Ya, sini kuantitas spermatozoa paling banyak.
dan mereka saling berkompetisi untuk memperebutkan sel ovum. Ya. Hmm, Disinilah nanti ada kaitannya sama ketetapan Allah terkait karakter ataupun profil individu apa yang nanti diperoleh dari hasil fertilisasinya. Yang paling menentukan jenis kelamin itu kan dari sel spermatozoa, bukan dari sel ovumnya. Sel ovum kan hanya mendonorkan kromosom X, sementara sel spermatozoa bisa mendonorkan kromosom X atau kromosom Y. Itu ya. Kalau secara biologisnya itu sih apa sel ovumnya harus besar ya karena harus menyediakan nutrisi dan lain seterusnya untuk post fertilization. Oke, seperti itu untuk hari ini. Aku cukupkan. Untuk selanjutnya kita akan belajar terkait sel apa perkembangan sel, struktur sel dan jaringan. Mana? Ya, sel dan jaringan. Ya, dipelajari lagi materi yang sudah aku sampaikan hari ini dan disiapkan untuk materi besok. Kita akan belajar sel dan jaringan. Ya, ucapkan untuk hari ini. Tadi belum aku buka ya. Dengan berdoa dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis ini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, izin live ya.